Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kelas 9 A. 9H. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu yang tidak hadir ya. Yang hadir dan yang tidak hadir hari ini. Agni hadir? Aira? Anasya? Andika? Aulia? Dini? Fadila? Faisal? Fitra? Hilman? Ilham? Isabella? Halila? Muhammad Rizal? Muhammad Daniel? Muhammad Fiandre? Muhammad Rizky? Muhammad Zaki? Mutiara Nur Fadilah? Nabila Putri? Naira? Najmi Ayatul Husna? Putri Fitria? Neng Salma apa? Izin. Ini sakit kenapa? Cuma hari ini aja? Ya, Putri Fitria, Keisha, Hairun, Raisa Zianka, Raka, Regian, Rizky Herdiansa. Gak ada Pak. Rizky Herdiansa kenapa? Tahu. Sakit, izin apa? Izin ya. Salsabila, Sinari, Siva, Tazki, Bulan, Zahra, Baik, mana kalian? Silakan dibikin berdoa dulu. Sikap. Ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan baritu min kulli dinin yukhalitu dinal Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya minta kepada kalian untuk mindfulness, hadir seluruhnya ya di sini ya. Baik, ada materi yang ingin Bapak sampaikan untuk hari ini. Anda boleh baca judulnya apa? Kecerdasan artifisial atau lebih kita kenal dengan istilah AI. Ya. Seberapa sering kalian mendengar istilah AI? Setiap hari. Bukan sering lagi, malahan mungkin kalian sudah memakai. Sudah memakai? Sudah. Sudah, boleh acungkan tangan dulu.
yang sudah mengenal, sudah memakai. Ya, kurang lebih hampir setengahnya dari kelas 9. Ya, baik. Kesini dulu. Ada beberapa hal ya. Sebelum memakai itu, kita ada beberapa hal yang memang perlu disampaikan. Yang pertama, ya, saya mengajak kepada kalian untuk hadir pada kesempatan ini karena ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kita harus mengenal apa itu kecerdasan artifisial. Bukan cuma pakai saja. Ya. Terus yang kedua, apa manfaatnya untuk kita? Ya. Dan selanjutnya, etika dalam pengembangan AI. Nah, di sini juga ternyata di AI juga ada yang namanya istilah etikanya, begitu ya. Baik, selanjutnya, boleh ada yang bisa mendefinisikan dengan bahasa kalian sendiri AI itu apa? Secara sederhananya apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Terus apa lagi? Boleh kasih contoh? AI yang sedang kamu pakai apa? Grok AI. Apa? Grok AI. Grok AI. Terus apa lagi? Ada AI Meta. Di WA juga sudah ada ya AI-nya. Terus apa lagi? ChatGPT. Terus apa lagi? Apa? Cici. Yang lagi viral sekarang ya. Baik, boleh kita baca sama-sama ya. Apa itu AI? Ada yang mendefinisikan bahwa AI itu adalah kemampuan mesin untuk meniru kecerdasan manusia, yakni seperti berpikir, seperti belajar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Terus ada juga yang mengatakan bahwa AI itu adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk membuat mesin atau program komputer yang dapat meniru kemampuan kognitif manusia. Ya, selanjutnya. Nah, kita masuk kepada bahasan yang kedua, manfaat AI di berbagai bidang. Di sini ada bidang kesehatan, ada bidang pendidikan, ada bidang transportasi, dan juga bidang bisnis. Ya, jadi seperti yang tadi disampaikan, bukan cuma dalam bidang pendidikan saja. Ternyata bidang kesehatan atau bidang kedokteran juga sudah menggunakan AI. Tapi bukan seperti yang barusan kalian sebutkan. Tidak ada dokter yang memeriksa itu pakai ChatGPT, tidak ada begitu. Tapi beda aplikasi. Yuk kita bahas bersama-sama. Ya, sekarang ada manfaat AI dalam bidang kesehatan atau bidang kedokteran. Yang pertama, diagnosis penyakit berbasis aplikasi. Dari ciri-cirinya, ya, dari bentuknya, dari gambarnya, itu bisa menyimpulkan bahwa ada satu penyakit dan dapat disimpulkan penyakit itu namanya apa. Bisa mendiagnosis, begitu ya. Terus juga ada chatbot kesehatan dan asisten virtual. Ada yang pernah mendengar chatbot? Nah, kira-kira apa? Tempat apa? Aktivitas apa? Apa? Konsultasi, ngobrol. Betul ya? Kita nanya sesuatu langsung ada jawabannya. Ya. Nah, tentu saja ini dalam bidang kesehatan. Tidak mungkin dokter nanyain PR kan begitu. Ya, pasti seputar medis. Ya. Yang namanya bidang kesehatan pasti yang menggunakan chatbot itu biasanya bisa dokter ataupun bisa pasien. Begitu ya. Baik, selanjutnya ada yang disebut robot bedah. Sekarang dokter bedah itu dibantu oleh AI. Ya, malahan ada teknologi kedokteran yang luar biasa yang sudah menggunakan AI yang bisa membantu para dokter itu untuk mengoperasi, untuk membedah. Ya. Jadi kita buka pikirannya bahwa yang namanya AI itu bukan chat GPT saja. Ya,
Sekarang sudah berbagai macam teknologi baik elektronik ya itu sudah menggunakan AI. Selanjutnya, sistem peringatan dini wabah. Ya. Nah, sekarang ada AI yang bisa memberikan informasi ternyata misalnya di suatu wilayah atau di suatu negara itu sedang ada wabah. Ya, itu bisa menggunakan AI juga. Ya. Selanjutnya, telemedicine dan konsultasi online. Anda sedang sakit, ya, Anda sedang tidak enak badan, Anda bisa konsultasi online. Saya sedang flu, Pak. Saya sedang batuk, Pak. Saya sedang demam. Kira-kira obat yang cocok untuk kita itu apa? Tidak langsung datang ke dokter langsung, kita konsultasi online juga bisa. Dan itu yang terlibat apa? Tentu saja AI. Ya, itu bidang kesehatan. Selain itu, baik. Nah, ini yang menarik nih. Ya, bidang pendidikan. Dan dalam bidang pendidikan tentu saja ada kalian di sana. Salah satunya adalah asisten menulis atau Grammarly. AI dapat membantu Anda memeriksa ejaan, tata bahasa, dan gaya penulisan saat mengerjakan tugas esai. Ya, misalnya Anda membuat sebuah paragraf, membuat sebuah narasi, ya, kira-kira penulisannya baik, benar atau tidak, itu bisa menggunakan AI. Biasanya pelajaran apa yang suka ada tugas esai? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris juga bisa. Ya. Selanjutnya nomor 2. Penerjemah bahasa. Cung, siapa di antara kalian yang pernah mentranslate bahasa? Banyak ya. Dulu Bapak kalau ingin mentranslate bahasa pasti membawa yang namanya kamus. Sekarang Anda tinggal buka AI. Ya. Bahasa apa ke bahasa apa yang sudah pernah kalian kerjakan? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris ke Indonesia ataupun Indonesia ke Inggris. Indonesia ke Korea pernah? Bukan cuma nonton drakornya saja, tetapi Anda juga bisa mentranslate-nya. Dan yang luar biasanya, teksnya itu bisa kita copy paste. Begitu ya. Nah, itu adalah penerjemah bahasa. Nah, di sini AI memungkinkan kita menerjemahkan teks atau suara. Ya, jadi bukan teks saja sekarang, tapi suara juga bisa di-translate. Ya, selanjutnya. Nah, di sini teks atau suara dari suatu bahasa, dari satu bahasa ke bahasa lain dengan cepat. Ya, AI itu kan hitungan detik ya. Membantu kita memahami materi dari sumber internasional. Jadi, sekarang bukan tidak ada alasan lagi ya untuk membaca literatur bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris saya nggak ngerti. Ingat kita menggunakan AI atau menggunakan translate itu bahasa apapun bisa kita baca. Selanjutnya, nah ini tadi ya asisten virtual. Ya, Anda bisa bertanya tentang pekerjaan rumah atau PR, mencari informasi, mengatur, mengingat hanya dengan suara. Ya, mungkin ini yang sering kalian gunakan. Tadi contohnya apa? ChatGPT, terus Meta AI. Pernah menggunakan Gemini? Nah, ya. Nah, itu juga sama, termasuk kepada asisten virtual. Selanjutnya, manfaat AI dalam bidang transportasi. Sekali lagi bukan cuma pendidikan saja, ya, tetapi dalam bidang transportasi pula. Kita perhatikan di sini, ya. AI itu sejauh mana sih begitu dalam bidang transportasi? Nah ini peningkatan keamanan dan keselamatan, sistem Advanced Driver Assistance System atau ADAS. Itu apa Pak? Ya, pernah mendengar? Belum.
Baik, kita perhatikan, kita lanjutkan. Menggunakan AI untuk mendeteksi potensi bahaya seperti kendaraan lain, penjalan kaki atau rambu lalu lintas yang terlewat. Contohnya sekarang ada mobil yang kalau misalnya itu sudah ada sinyal, kalau terlalu dekat dia akan ngerem sendiri. Ya, kalau ada pejalan kaki lewat mendadak itu akan ngerem sendiri tanpa harus kita injak remnya. Nah, itu ada AI-nya. Jadi mobil sekarang itu sudah ada AI-nya. Terus, yang kedua, peranan AI dalam bidang transportasi. Lalu lintas lebih lancar. Di kota-kota lampu lalu lintas bisa diatur pakai AI. AI tahu di mana lagi macet. Jadi dia bisa atur lampu hijau lebih lama di jalan yang padat. Ini bikin jalanan enggak terlalu macet dan perjalanan jadi lebih cepat. Jadi yang namanya lampu lalu lintas itu sudah menggunakan AI. Ya, Anda jangan beranggapan misalnya di sana 10 detik, di sini 10 detik, di sana 10 detik, tidak. Zaman sekarang itu lampu lalu lintas juga sudah menggunakan AI. Begitu ya. Terus selanjutnya, pengiriman barang lebih cepat. Kalau ada truk atau kurir yang kirim barang, mereka pakai AI untuk mencari rute terbaik. Begitu ya. AI tahu jalan mana yang lagi macet, gitu ya, atau jalan pintas mana yang paling cepat. Ya. Selanjutnya, ini bikin barang sampai ke tujuan lebih cepat dan hebat bensin. Ya, pernah menggunakan jasa antar barang atau jasa ekspedisi pernah? Nah, itu kan aplikasinya menggunakan AI, ada AI-nya. Jadi si pengendara itu, si kurirnya itu tahu akan mengikuti jalur atau jalan yang tidak macet. Ya, seperti itu. Selanjutnya, manfaat AI dalam bidang transportasi selanjutnya adalah bus dan kereta lebih teratur. AI bantu perusahaan transportasi umum atur jadwal. AI tahu kapan banyak orang yang naik bus ya atau kereta, jadi dia bisa tambahkan armada di jam-jam sibuk. Ini bikin kita nggak perlu nunggu lama dan perjalanan jadi lebih nyaman. Ya, siapa yang sudah pernah naik bus? Pernah ya, naik kereta? Naik kereta? Nah, ya, pernah nunggu lama? Nah, dengan AI kemungkinan itu tidak akan terjadi lagi. Ya, jadi tadi ya bisa membantu mengatur jadwal. Selanjutnya, mobil tidak gampang rusak. Nah, khusus untuk mobil-mobil yang modern, begitu ya, yang keluaran modern. Apa maksudnya mobil tidak gampang rusak? Di sana ada AI, ditanam AI-nya. AI bisa cek kondisi mobil dari dalam. Dia bisa kasih tahu kapan mobil perlu diservis. Misalnya, ganti oli atau cek ban. Jadi, kita bisa mencegah mobil mogok di tengah jalan. Itu ada alarm. Ya, kalau mobil modern sekarang itu sudah ada notifikasi bahwa oli harus segera diganti atau barangkali ban gundul atau ban kempes belah, ya, begitu, atau perlu angin dan sebagainya. Itu AI akan memberi tahu. Selanjutnya, manfaat dalam bidang bisnis. Ya. Nah, Anda perhatikan. Salah satunya adalah kerja lebih cepat. Maksudnya, AI bisa melakukan pekerjaan yang membosankan dan berulang, seperti memasukkan data atau membalas email pelanggan. Pernah nggak Anda mengirim email, tapi per sekian detik itu langsung otomatis dijawab? Itu bukan diketik sama manusia, tapi itu menggunakan AI. Selanjutnya, keputusan lebih akurat. Maksudnya bagaimana? AI bisa menganalisis data penjualan atau tren pasar dengan cepat. Misalnya apa?
AI bisa memprediksi produk apa yang akan laku di bulan depan. Itu AI sampai sejauh itu. Ya. Selanjutnya, ini membantu perusahaan membuat keputusan yang tepat, jadi mereka tidak salah beli stok atau salah strategi. Ya, kita sekarang buka pikirannya, AI itu bukan untuk ngerjain PR saja, begitu ya. Baik, selanjutnya, pelanggan lebih senang. Apa maksudnya? Banyak perusahaan pakai chatbot AI untuk melayani pelanggan. Ya, kalau ada pertanyaan, chatbot bisa langsung menjawab 24 jam sehari. Selain itu, AI juga bisa kasih rekomendasi produk yang pas untuk kita. Ya, sama seperti Netflix yang merekomendasikan film sesuai dengan selera kita. Terus selanjutnya, lebih aman dari penipuan. Di bank, AI bekerja keras untuk mendeteksi hal-hal yang aneh. Ya, jika ada transaksi mencurigakan di kartu kredit, AI langsung kasih peringatan, ini mencegah uang kita dicuri oleh penipu. Ya. Jadi sekarang zamannya zaman AI. Ya, jalan satu-satunya kita harus menyesuaikan diri. Ya. Nah, sekarang ada etikanya ternyata menggunakan AI. Apa itu? Ya, penting. Sama seperti teknologi lainnya, AI harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kuncinya ada di jemari kalian. Begitu ya. Selanjutnya, penting juga membahas etika penggunaan kecerdasan buatan atau AI karena AI semakin terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau hari ini tahun 2025 Anda belajar tanpa menggunakan AI, Anda ibarat hidup di 20 tahun yang lalu. Ya, Anda ketinggalan. Anda harus sudah mengenal AI, bukan cuma mengenal, tapi juga sudah memahami. Ya, jadi kalau hari ini ada siswa yang belum memahami, belum memakai AI, sudah saatnya Anda buka laptop, Anda buka handphone, cari apa itu AI, apa saja yang bisa kita gunakan. Ya. Baik, etika dan regulasi, ya. Etika dalam AI itu adalah aturan atau prinsip moral yang memandu kita agar AI digunakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan. Tadi ya, AI itu tergantung kita yang memakai. Ya, bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan atau regulasi yang diperlukan? Transparansi sistem AI, akuntabilitas atau dampak AI, keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Artinya harus ada yang memonitoring, harus ada yang memantau. Ya. Nah, tantangan dan resiko AI. Ya, jangan Anda berpikir bahwa AI itu selalu memberikan keuntungan, selalu memunculkan hal yang positif. Tetapi AI juga ada resikonya. Contohnya pengangguran teknologi. Ada satu perusahaan yang tadinya dikerjakan oleh manusia, ya, tetapi karena ada AI maka terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ya, karena bisa digantikan oleh AI. Selanjutnya, keamanan data dan privasi. Ya. Jadi kalau bisa ya, data privasi Anda itu jangan bocor ke AI. Nanti menjadi bank data di AI. Yang tadinya AI itu tidak mengetahui misalnya nomor handphone kamu, karena kamu yang ngasih tahu, akhirnya AI bisa mengetahui dan bisa dilacak oleh orang lain. Jadi pastikan data pribadi kalian tidak bocor. Ya. Selanjutnya, bias dan diskriminasi algoritma. Jadi tidak selamanya apa yang kita ketik dan AI yang dijawab itu tidak bias. Bias itu belum tentu benar dan salah.
Jadi harus dicek ulang. Jangan sampai Anda mengerjakan tugas ketik enter langsung copy paste. Anda harus cerna dulu. Karena sifat AI itu bias. Bisa benar, bisa salah. Anda pastikan dulu benar dan salahnya. Sumbernya. Ya. Baru Anda boleh copy paste ya. Selanjutnya, ketergantungan teknologi. Ini yang paling bahaya. Ya, contohnya berkurangnya literasi. Ya, itu adalah salah satu ketergantungan AI. Ya, bukan kita dibaca tapi kita langsung balik ke AI ketika kita klik enter. Sudah tahu jawabannya. Ya. Dulu ketika saya seusia kalian, AI itu tidak ada. Harus dibaca, menemukan informasi itu harus dibaca. Kalau sekarang itu bisa menggunakan AI lebih cepat. Ya. Nah, peran kalian bagaimana? Ya. Tentu saja adalah memahami cara kerja AI, bukan memakai saja, tapi memahami. Selanjutnya mengembangkan AI yang etis dan adil. Ya. Selanjutnya memanfaatkan AI secara positif dan pendorong transformasi digital. Kesimpulannya bahwa kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya. Nah, sekarang kalaulah misalnya kalian sudah memakai AI, sekarang kuncinya ada di jemari kalian. Bukan cuma hal yang positif, bisa saja menjadi negatif, dan juga tentu saja ada resiko. Ya, tentu saja selain itu juga tadi jangan lupa ada etikanya. Ya, ada etikanya. Sekarang tugasnya, ya, kalian bawa handphone tidak? Ya. Baik. Nanti tugasnya di rumah silakan Anda pergunakan salah satu AI yang sudah kalian gunakan. Ya, coba kalian buat sebuah artikel, ya, artikel yang positif tentu saja. Ya. Setelah itu Anda bikin rangkumannya. Pertama, bikin sebuah artikel. Setelah itu Anda bikin rangkumannya. Ya, tapi bukan dirangkum sama kamu, dirangkum juga menggunakan AI. Begitu ya. Nah, untuk materi sekarang Bapak cukupkan sekian. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami terkait tentang yang namanya kecerdasan artifisial. Ya, itu saja barangkali materi dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.